Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Rahman Tifani. Nama saya Ahmad Noval. Nama saya Resma Cahaya Nokita. Nama saya Hamba. Saya Muhammad Raihan. Kami ingin membahas tentang novel sejarah. Simak video berikut ini. Halo semua, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari novel sejarah. Apa sih itu novel sejarah? Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal nilai kesejarahan. Novel sejarah bisa bersifat naratif maupun deskriptif. Nah, jika novel sejarah termasuk ke dalam teks naratif, maka disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolis verbal, maka novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Nah, jadi itu adalah merupakan pengertian dari novel sejarah. Struktur novel prasejarah ada 6, yaitu yang pertama orientasi. Pada bagian ini pengarang menyajikan latar cerita dari segi waktu, peristiwa, dan tempat. Yang kedua pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa-peristiwa pertama yang kemudian dapat menimbulkan berbagai masalah, konflik, atau kesulitan bagi para tokoh. Yang ketiga menuju konflik. Di bagian ini perhatian, ketegangan, kegembiraan, dan partisipasi dalam berbagai situasi meningkat. 4. Puncak konflik. Di bagian ini terbesar dan paling menarik dari cerita. Bagian ini juga mengatur perubahan nasib untuk beberapa karakter. Selanjutnya penyelesaian. Terletak di penghujung akhir cerita, bagian ini berisi tentang penjelasan atau penilaian tentang sikap dan nasib tokoh. 6. Koda. Bagian ini terdiri dari komentar tentang isi cerita secara umum, berfungsi sebagai kesimpulan. Menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Membaca novel sejarah tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang digunakan. Seperti diketahui bersama bahwa bahasa novel sejarah yang dianut adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya, yakni konotatif dan emotif. Sekalipun konotatif dan emotif, bahasa novel tetap mengacu kepada bahasa yang digunakan masyarakat konvensional. Agar tetap dipahami oleh pembacanya, penggunaan bahasa konotatif dan emotif diwujudkan pengarang dalam merekayasa bahasa dengan menggunakan beragam gaya bahasa, pencitraan, dan beragam pengucapan style. Bahasa dasar novel sejarah adalah bahasa. Bahasa merupakan sistem tanda yang digunakan oleh masyarakat. Tanda itu bermakna dan disepakati oleh masyarakat. Menurut Theo, di dalam sistem tanda itu tersedia perlengkapan konseptual yang sulit dihindari karena merupakan dasar pemahaman dunia nyata dan sekaligus merupakan dasar komunikasi antar anggota masyarakat. Namun di sisi lain, sistem bahasa juga memiliki sifat-sifat yang khas, yakni lincah, luwes, longgar, malahan, licin, dan licik. Kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya adalah A. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asmara telah menyelesaikan tugasnya. B. Dalam banyak hal, Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar atau terpengaruh. Apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar.
Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan, waktu, konjungsi kronologis, temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Contohnya adalah A. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan kata kerja material. Contoh, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang terdiri Sri Getabja duduk bersimpuh, emban tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton dia Huyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya, atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, dia terlihat yang sama sekali tidak menitikkan air mata, manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu. Yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rakyat Tanca. Ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Contohnya adalah A. Menurut sang patih, Galing telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Yang B. Riyong Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Raden Galih tentang masalah itu. Yang kelima adalah menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh kata kerja materi, kata kerja mental. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakan, dan menganggap. Contoh A. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Egon. B. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Yang keenam adalah menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya adalah ini seperti percakapan ya teman-teman. Mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Patik takut maka Patik bakar. Surat apa? Nyi gede, lontar ataukah kertas? Lon, kertas barangkali. Gusti, Patik tak tahu namanya, bukan lontar. Bukankah? Bukan, hanya surat saja telah kau terima. Adakah real peranggi pernah kau terima juga? Ada, Gusti real mas. Patik mohon ampun, karena tiada mengetahui adakah itu real peranggi atau bukan. Real peranggi 2, sang adipati mendengus menghinakan dan gelang bukan. Demikianlah Gusti dan gelang, dan kalung dan cincin emas, semua bermata jamrut dan mutiara, bukan. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat deskriptif legoi untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Contoh, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satu masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku. Menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah. Selain menggunakan bahasa dengan kaidah pembahasan seperti diuraikan di atas, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. Perhatikan kutipan berikut ini. 1. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu
Ibu Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri yang berpikir sangat tenang. 2. Mampukah Cakradhara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? 3. Di sebelahnya Gajah Mada membengkuk sama dengan diam saja. Selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa, baik yang berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Penggunaan kata, ungkapan, atau peribahasa daerah ini digunakan oleh penulis untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Perhatikan contoh berikut ini. 1. Hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah, ripah, lo, jinawi, kertatata, raharja, hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Peribahasa gemah, ripah, loh, jinawi, kartatata, raharja merupakan peribahasa Jawa yang artinya hidup makmur, aman, tentram. 2. Singa Parapin yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Peribahasa ameng-ameng nyawa merupakan ungkapan dalam budaya Jawa yang artinya bermain-main dengan nyawa. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Yang pertama adalah 1. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contohnya seperti, dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya, berdiri Selabaginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya. Jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Yang kedua adalah nilai moral atau etik. Nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Contohnya seperti juga sang adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Tilwa Tikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Withi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala desa, kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Yang ketiga adalah nilai agama. Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Contohnya seperti kala itu tahun 1309 segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang ke Purwakarta yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas gering yang diderita Kertarajasa Jawardhana.